Hai Suzuki Family, kali ini saya akan berbagi informasi perihal sistem rem. Bagaimana cara perawatannya, apa yang harus diperhatikan, dan apa akibatnya jika tidak melakukan perawatan rutin, dan apa juga akibatnya jika menggunakan spare part yang bukan genuine atau Suzuki genuine parts. Ya, berikut adalah komponen-komponen standar yang umum digunakan pada sistem pengereman. Satu adalah master rem beserta tangki minyak rem, di mana alat ini Akan mendorong minyak rem ketika pedal rem ditekan atau diinjak, dan tangki di atasnya adalah tempat menyimpan minyak rem, dan di dalam tangki ini terdapat sensor untuk mengetahui kapasitas minyak rem di dalam tangki minyak rem. sensor ini akan membaca kapasitas minyak rem jika di bawah level low dan menyalakan lampu indikator rem di panel instrumen. Bila hal ini terjadi, segera periksa kapasitas minyak rem di tangki. Komponen berikutnya adalah ABS, yaitu Anti-Lock Braking System, yaitu sistem pengereman yang mencegah terkuncinya roda kendaraan ketika terjadi pengereman mendadak, sehingga kendaraan dapat dikendalikan dengan aman dan nyaman. ABS ini bekerja berdasarkan komputer dan juga hidrolik dan dilengkapi Sensor ABS pada masing-masing roda untuk memberikan tekanan minyak rem sesuai dengan kebutuhan masing-masing roda, sehingga kendaraan aman untuk dikendalikan. ABS adalah merupakan teknologi pengereman untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam berkendaraan. Komponen berikutnya adalah sepasang kaliper di bagian rem depan yang berfungsi tempat dipasangkannya kampas rem untuk menjepit atau mencengkram disc brake ketika terjadi pengereman. Berikutnya adalah disc brake atau piringan rem, yaitu sebagai sarana untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan ketika terjadi pengereman. Komponen berikutnya adalah di roda bagian belakang, yaitu sistem pengereman yang dilengkapi dengan tromol atau drum, dan juga di dalamnya ada kampas rem dan juga ada silinder rem. Ya, perlu Anda ketahui juga bahwa di sistem rem bagian roda belakang sering juga sekarang ini kita lihat menggunakan sistem disc brake sama dengan depan, yaitu disc brake. Dan yang terakhir adalah hand brake atau rem tangan yang ada di dekat jok supir atau penumpang bagian depan. Rem tangan ini juga sangat vital ketika Anda memarkirkan kendaraan di parkiran, jalan, turunan, ataupun tanjakan, dan harus dipastikan berfungsi dengan baik. Dan mekanisme daripada rem tangan ini berhubungan langsung dengan roda bagian belakang, kiri dan kanan. Nah, semua komponen rem di atas harus dilakukan perawatan rutin dan menggunakan suku cadang asli untuk memastikan fungsi rem dengan optimal dan baik. Nah, berikut adalah komponen-komponen rem yang berfungsi dengan baik. Ini adalah kampas rem depan. Ketebalan barunya adalah 10 mm dan untuk dinyatakan tipis adalah 2 mm. Dan dilengkapi dengan plat pembatas sebagai indikator tipisnya. Ini adalah disc brake atau piringan rem
ketika masih baru akan terlihat seperti ini dan halus dan rata, dan ketika sudah terpakai maka dia akan berwarna seperti coklat ya, tetap halus dan rata, tidak mengkilau seperti cermin ya, ingat itu, sekalipun sudah digunakan sekian tahun. Ini adalah kampas rem bagian roda belakang yang menggunakan sistem tromol. Ketebalan bahunya adalah sekitar 5 mm dan untuk dinyatakan tipisnya ketika di sekitar 1 mm. Untuk usia pakainya bisa sampai 80 atau 100.000 km. Ya, ini adalah tangki minyak rem dan kapasitasnya harus selalu di garis maksimum dan selalu berwarna bening, tidak berwarna coklat atau hitam, dan juga selalu menggunakan minyak rem dari Suzuki yaitu DOT 3. Usia pakainya adalah 40.000 atau 2 tahun sekali untuk dikuras. Nah, ini adalah posisi pedal rem yang benar, tidak rata dengan pedal kopling dan pedal gas ya. Berikut adalah komponen rem yang mengalami kerusakan akibat lalai dalam perawatan. Ini adalah kondisi minyak rem yang sudah terlalu jenuh, kotor akibat terlambat dalam perawatan atau penggantian minyak rem. Ini adalah setelan rem tangan yang sudah terlalu tinggi akibat terlambat dalam perawatan rem. Kondisi setelan rem seperti ini tidak pakem saat parkir kendaraan di jalan tanjak atau menurun. Baiknya adalah 3-5 klik untuk fungsi yang optimal rem tangan. Ya, jika Anda perhatikan, disc brake ini seperti mengkilau ya, atau seperti bercermin. Ini adalah akibat penggunaan kampas rem yang salah, di mana kampas remnya tidak ori. Bahannya keras dan mengikis permukaan disc brake sehingga disc brake jadi cermin. Kalau yang ini, pinggiran daripada disc brake-nya kelihatan akibat lama tidak dibersihkan sehingga ada bercoklat di permukaan disc brake dan juga permukaan bagian dalamnya hingga kemakan beralur kasar ya, seperti ini. Ini dampaknya pada pengereman adalah tidak pakem dan bergetar pada saat pengereman baik di kecepatan tinggi maupun di kecepatan rendah. Ini adalah contoh daripada kampas rem atau brake pad yang sudah mengalami penipisan hingga tersisa 2 mm lagi, dan ini adalah contoh daripada plat pembatas bila kampas remnya telah tipis. Maka plat indikator akan bergesekan dengan disk dan menimbulkan bunyi. Nah, ini juga adalah kampas rem belakang yang menggunakan tromol yang mana kampasnya telah menipis. Ini adalah contoh daripada piston rem atau kaliper rem depan yang sudah mengalami kerusakan akibat dari keterlambatannya dalam perawatan rem, yang mana seal remnya akan mengalami kebocoran dan akan menimbulkan karat di dalam piston remnya akibat daripada terkontaminasi dengan udara luar, dan minyak remnya akan rusak dan menimbulkan karat di dalam piston rem sehingga piston remnya berkarat.
Kalau sudah berkarat seperti ini, maka pasti pengeremannya akan macet. Pistonnya tidak bisa bergerak maju ataupun mundur karena terkunci oleh karat yang ada di dalam piston rem. Jika piston rem ini bocor, maka sistem pengereman akan tidak pakem, remnya dalam, dan tentu bisa menimbulkan blong ya di sistem pengereman. Nah, kalau yang ini adalah bagian silinder rem belakang yang menggunakan tromol, di mana Anda bisa lihat sendiri akibat dari keterlambatan dalam perawatan rem. Minyak tidak dikuras sehingga menimbulkan jelly di dalam sistem rem, sehingga nanti remnya tidak berfungsi optimal. Dan minyak remnya bocor keluar dan remnya tidak pakem dan bisa juga blong. Nah, ini adalah piston rem yang sudah macet, tidak bisa diputar. Nah, tentu Anda bertanya, bagaimana sih perawatan sistem rem yang baik dan benar? Sesuai dengan rekomendasi yang ada di dalam buku manual servis, setiap produk mobil, baik itu Suzuki, adalah lakukanlah perawatan sistem rem di setiap 40.000 kilometer atau 2 tahun, mana yang tercapai terlebih dahulu. Dan bila dibutuhkan karena mobilitas kendaraan Anda lebih sering digunakan, maka bisa dilakukan perawatan rem dalam usia 20.000 km atau 1 tahun. Dengan melakukan perawatan rem rutin, maka akan terkontrol daripada kondisi minyak rem yang keruh, ketebalan kampas rem, ketinggian rem tangan, dan juga kebocoran-kebocoran di dalam sistem hidrolik rem seperti sil rem yang bocor akibat oksidasi daripada minyak rem. Ya, dan tidak kalah penting, pastikan penggunaan suku cadan yang asli untuk menjamin kualitas komponen sistem rem kendaraan Anda. Demikian informasi kali ini ya guys, dan semoga bermanfaat ya. Dan pastikan Anda mensubscribe, share, and like. Dan pastikan Anda di video-video kami berikutnya. Bye-bye.